dari seorang pahlawan menjadi calon tahanan. Perjalanan karir Gubernur Papua Lukas NMB kini menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Jatuh sakit hingga melakukan pembelaan berujung penolakan pemeriksaan ke Jakarta menjadi satu dari sekian polemik yang membuat kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Disebut sebagai salah satu gubernur terbaik Papua. Berikut 7 fakta hingga karir seorang Lukas NMB. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Pada tahun 1974, Lukas NMB mengawali masa sekolahnya di SD YPPGI Mamit. 6 tahun kemudian, ia melanjutkan studi ke SMPN 1 Jayapura yang ada di kota Sentani. Lalu pada tahun 1983, ia memilih bersekolah ke Seman 3 Jayapura. 12 tahun mengenyam bangku sekolah, Lukas pun memutuskan untuk berkuliah di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Samratulangi, kampus Gorontalo. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan di kampus ini dan memilih pindah ke jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado dan lulus di tahun 1995. 2. Jenjang karir. Setelah mendapat gelar sarjana di tahun 1995, Lukas kemudian mencoba peruntungan menjadi aparatur sipil negara. Usahanya terbayar lunas setelah pada tahun 1997 ia lulus menjadi PNS dan ditempatkan di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Di sini, dia hanya bertahan selama 4 tahun karena kala itu dia terpilih menjadi wakil bupati di Pilbub Puncak Jaya tahun 2001. Lalu di tahun 2007, karirnya semakin menanjak usai terpilih menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya. Pengalaman yang dimilikinya selama menjadi pemimpin Kabupaten Puncak Jaya membuat Lukas maju dan terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua pada periode 2013-2018. Tak berhenti di situ, prestasi memukaunya selama menjabat di kursi nomor 1 tingkat provinsi membuat Lukas kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Gubernur Papua di tahun 2018 sampai sekarang. 3. Prestasi. Selama karirnya di dunia pemerintahan, pria kelahiran 27 Juli 1967 ini memiliki sederet prestasi brilian. Di antaranya, dalam kurun waktu 2013-2016, ia mampu meningkatkan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dan berhasil menekan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Selain prestasi tersebut, Lukas juga memiliki andil yang terbilang besar dalam terpilihnya Papua menjadi tuan rumah PON 20 tahun 2021. Karena itulah membuat nama Lukas NMB akhirnya diabadikan sebagai nama Stadion Megah yang menjadi venue utama PON Papua. Stadion yang berlokasi di Kabupaten Jayapura itu pun kini menjadi salah satu warisan Lukas NMB yang paling besar dan dikenang warga Papua. 4. Penghargaan. Berkat prestasi yang ditorehkannya, ia banyak mendapat penghargaan, seperti penghargaan Kepala Daerah Inspiratif versi majalah Sindo Weekly tahun 2017, di mana ia dinilai mampu membuat terobosan apik dalam hal pembangunan di Papua dan mampu mensinergikan program kerjanya dengan pemerintah pusat. Bukan hanya di bidang pembangunan saja, pada tahun yang sama, Lukas NMB ternyata juga pernah meraih penghargaan Anugerah Kerukunan Umat Beragama dari Kementerian Agama. Penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi keberhasilan Lukas NMB dalam menjaga situasi dan kondisi umat beragama di Provinsi Papua. 5. Kekayaan. Menilik dari LHKPN pertanggal 31 Maret 2022, Lukas NMB memiliki total harta kekayaan sebesar 33,78 miliar rupiah.
Dengan rincian, beberapa aset seperti mobil Toyota Fortuner tahun 2007 yang ditaksir sekitar 300 juta rupiah. Lalu mobil Toyota Jeep Land Cruiser tahun 2010 senilai 396.953.600 rupiah. Selanjutnya ada juga mobil Honda Jazz. Kuda besi keluaran tahun 2007 itu bernilai sekitar 150 juta rupiah. Bukan hanya itu saja, ia juga memiliki sebuah rumah mega yang terletak di Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura. Meskipun berada di tengah hutan dan jauh dari keramaian, namun rumah seluas 11.641 meter persegi atau 1,1 hektar itu memiliki fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari taman super luas hingga lapangan basket yang terletak di arah timur bangunan. Selain properti mewah tadi, Lukas NMB juga mempunyai aset tak bergerak lain, seperti surat berharga senilai 1,2 miliar rupiah, kas dan setara kas senilai 17,9 miliar rupiah, hingga 6 bidang tanah dan bangunan di Jayapura bernilai sekitar 13,6 miliar rupiah. 6. Kontroversi. Di balik catatan mentereng yang diraihnya, Lukas NMB juga ternyata memiliki sederet kontroversi. Salah satunya, ia pernah berencana untuk mengundang Vladimir Putin ke Papua, padahal kala itu tengah terjadi konflik panas antara Rusia dan Ukraina. Keinginan tersebut diutarakan langsung oleh Lukas ketika dirinya bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva, di Jakarta pada Maret 2022. Di mana melalui pertemuan itu, ia ingin menjajaki rencana pembangunan bandara antariksa di Biak, Papua. Tentu saja, hal tersebut memicu banyak perdebatan berbagai pihak. Sebagian besar pihak menyoroti tentang keamanan negara Indonesia jikalau pertemuan tersebut terrealisasi, karena dianggap tidak pas dengan situasi yang terjadi. 7. Kasus. Baru-baru ini, nama Lukas NMB kembali mencuat. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait proyek di Pemprov Papua. Aliran dana 1 miliar disebut-sebut masuk kantong sang gubernur. Namun, polemik hadir. Melalui kuasa hukumnya, Stefanus Roy Rening menyebut penetapan tersangka kepada kliennya terbilang aneh karena Lukas NMB belum dimintai keterangan oleh pihak KPK. KPK melalui PPATK pun membeberkan beberapa temuan lain seperti adanya transaksi perjudian yang dilakukan Gubernur Papua Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah di kasino, hingga pembelian jam tangan mahal senilai 550 juta rupiah yang membuat rekening Lukas berisi uang senilai 71 miliar rupiah diblokir PPATK. Kekayaan Lukas serta dugaan transaksi yang dilakukannya tadi semakin memperkuat dugaan korupsi yang dialamatkan KPK. Bagaimana mungkin seorang pejabat mampu memiliki kekayaan yang begitu besarnya, dan bagaimana bisa seorang yang memiliki harta kekayaan puluhan miliar bisa melakukan transaksi hingga ratusan miliar? Namun segala kabar yang beredar justru ditampik secara langsung oleh pihak Lukas. Melalui pengacaranya menyebut transaksi tersebut tidak benar adanya. Ia pun menambahkan bahwa Lukas NMB selain berstatus sebagai gubernur juga memiliki beberapa bisnis. Salah satunya bisnis tambang emas. Namun tetap saja pihak KPK akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus Lukas NMB. Lebih lanjut, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, bukan tidak mungkin akan ada kasus Lukas NMB lainnya yang akan terbongkar seiring berjalannya penyidikan. Terlepas dari kasus Lukas NMB yang baru terkuak ke masyarakat, kita berharap kasus ini bisa terus dikawal dan segera diselesaikan agar masyarakat tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan jikalau nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum, semoga saja oknum terkait bisa dihukum seadil-adilnya sesuai peraturan yang berlaku. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!